Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang disingkat TPB SDGs adalah agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB SDGs berprinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut no one left behind. Kesepakatan rencana aksi global SDGs oleh pemimpin-pemimpin dunia termasuk Indonesia pasca Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 lalu di follow up pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama mitra kerja pemerintah yakni Yayasan Krishna Galensia. Momen penandatanganan MOU itu dilakukan Bupati Pitahun dan pimpinan Yayasan Krishna Galensia Yus Krishna Hauoni usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Soe yang ke-99 di halaman kantor Bupati Rabu 1 September 2021. Perwakilan Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit atau GIZ atau Lembaga Kerjasama Internasional Jerman Marveledo usai penandatanganan MOU kepada KLTV News di halaman kantor Bupati Timur Tengah Selatan menjelaskan, Yayasan Krishna Galensia yang merupakan mitra GIZ menjadi fasilitator dalam penerapan multipihak dalam konteks SDGs. Marvel menyambut baik respon Pemda TTS dalam kaitan dengan penandatanganan MOU SDGs, karena dalam konteks Indonesia melalui Bappenas, kerjasama ini merupakan terobosan baru dan yang pertama dilakukan dalam kerangka kerjasama multipihak. Dipilihnya Yayasan Krishna Galensia sebagai mitra GIZ, kata Marvel, karena NGO lokal yang diarsiteki Yus Krishna Hauoni ini memiliki jam terbang tinggi dan track record yang mumpuni. Dirinya berharap lewat kerjasama SDGs berdurasi 1,5 tahun atau akan berakhir pada bulan Maret tahun 2023 mendatang, dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi mitra kami ini, Yayasan Krishna Galensia ini, itu menjadi fasilitator di dalam penerapan kerjasama multipihak di dalam konteks Sustainable Development Goals. Prinsip mendasar dari kerjasama multipihak ini adalah bagaimana baik dinas-dinas dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat desa sendiri maupun stakeholder non pemerintah lainnya seperti mungkin ada yang dari NGO atau dari gereja atau bahkan dari pihak swasta sendiri itu difasilitasi sedemikian rupa sehingga masing-masing itu bisa menyatakan kontribusinya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi program ini punya sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat petani yang ada di 40 desa. Pintu masuknya itu melalui kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan. Tetapi di dalam konteks ini Sustainable Development Goals ini itu hanya menjadi satu pintu masuk. Di mana kalau kita sudah masuk melalui satu, dengan sendirinya itu akan menyentuh aspek-aspek lain di dalam keseluruhan aspek kehidupan dari masyarakat. Sehingga di dalam rancangan program ini bukan hanya kita akan menyentuh aspek pertanian berkelanjutannya, tetapi juga akan menyentuh konservasi lingkungannya, akan juga menyentuh bagaimana meningkatkan akses kesehatan kepada masyarakat yang didampingi, bagaimana meningkatkan akses kepada pelayanan pendidikan yang baik bagi anak-anak dari masyarakat yang didampingi, bagaimana itu akan mendukung terjadinya kesetaraan gender, di mana bukan hanya kaum bapak saja yang akan difasilitasi di dalam bekerja, tetapi terutama kaum ibu-ibu juga. Itu juga akan terlibat aktif di dalam kegiatan ini, sehingga kita harapkan pendapatan mereka akan meningkat. Nah, pendapatan masyarakat petani yang meningkat ini tentu saja akan memperkuat landasan pembangunan di Kabupaten TTS ini. Kita bersyukur kita punya mitra yang baik, yaitu Yayasan Krishna Galensia ini punya track record yang saya sendiri sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka bekerja di lapangan. Dan saat ini kita juga bersyukur karena pemerintah Kabupaten TTS
ini juga sama responsif. Pemerintah Kabupaten TTS itu menilai ini bentuk kerja yang seperti ini adalah satu terobosan yang baik. Ketua Yayasan Krishna Galensia TTS Yus Krishna Hauoni secara terpisah kepada KLTV News menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada mitra kerja GIZ yang telah mempercayakan yayasan yang dipimpinnya sebagai implementator SDGs di wilayah kabupaten setempat. Chris yang cukup berpengalaman di dunia lembaga swadaya masyarakat atau LSM, khusus pendampingan di sektor pertanian ini menambahkan bahwa implementasi kerjasama SDGs di Kabupaten TTS dilakukan di 15 kecamatan, 40 desa, dan 120 kelompok tani. Dirinya berharap melalui kerjasama multipihak secara kontinu, maka ke depan TPW SDGs yang bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi di wilayah Kabupaten TTS dapat terwujud. Sebelumnya sejak 2016 kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dalam hal ini para penyuluh lapangan, dan kita terus melakukan kegiatan pendampingan kelompok tani dengan fokus kegiatan mendukung kegiatan taskin pemandu dari Dinas Pertanian. Dan dalam perjalanan kegiatan-kegiatan ini kita lakukan di kurang lebih 7 desa, 21 kelompok tani. Dari situ kemudian dari kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman untuk kegiatan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, melihat bahwa kegiatan yang sudah kami lakukan dalam kerjasama multipihak ini telah mencapai 5 goal dari 17 goal dari SDGs ini sendiri, yaitu mengentaskan kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Sehingga dari situ kemudian melalui GIZ, salah satu lembaga di pemerintah Jerman, merekrut kami untuk sebagai implementator di Kabupaten Timur Tengah Selatan terhitung Juni 2021 sampai Februari 2023 nanti. Kita akan fokus di 15 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan ini kami tidak sendiri, tetapi kegiatan ini kerjasama multipihak, dan Dinas Pertanian dan teman-teman penyuluh akan ada di garda depan, dan kami akan mendukung semua pihak untuk kesuksesan dari para petani di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama perang melawan stunting, perang melawan kelaparan, dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sementara perwakilan GFA Konsultan Group Joachim Asi menyampaikan bahwa selaku lembaga konsultan SDGs, pihaknya diberikan ruang untuk melakukan advokasi dan penguatan kapasitas di Sekretariat SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipusatkan di kantor Bapeda NTT. Advokasi dan penguatan kapasitas TPW SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan baik dan memenuhi harapan semua pihak. Penguatan kita itu meliputi 3 aspek utama. Yang pertama itu adalah penguatan pada SDG Sekretariat yang berada di Bapeda. Itu termasuk adalah kapasitasi personil dan juga membantu untuk memberikan advokasi tentang struktur yang ada di SDG Sekretariat. Lalu kemudian kapasitasi mereka terutama di dalam tata kelola SDGs, kemudian pengelolaan knowledge hub, lalu kemudian pengelolaan bagaimana MSP itu bisa berjalan. Tentu ini secara khusus standarisasinya itu sudah ada dari sekretariat SDGs tingkat nasional. Di tingkat pusat juga kami memiliki konsultan-konsultan atau expert-expert yang mendampingi atas nama pemerintah Jerman, dalam hal ini lembaga kerjasamanya GIZ, untuk mendampingi SDG sekretariat di sekretariat nasional, sementara di tingkat provinsi di 4 provinsi yang menjadi pioner. Paul Celere, KLTV News mewartakan.
Ya.